tidak semua orang bisa dikebumikan di Taman Makam Pahlawan. Tempat itu khusus bagi mereka yang telah berjasa kepada negara. Di Jakarta misalnya, ada Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ada banyak tokoh nasional dikubur di sini. Mereka diantaranya mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie beserta istrinya, Adam Malik yang merupakan Wakil Presiden ketiga Indonesia, Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia, Harmoko yang menjadi Menteri Penerangan di era Orde Baru, dan para pahlawan serta tokoh-tokoh besar lainnya. Namun, tak sedikit tokoh besar yang enggan dikubur di Taman Makam Pahlawan. Mereka maunya dikebumikan di tempat pemakaman umum seperti di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Siapa saja mereka? Berikut ulasannya. Muhammad Hatta. Jumat 14 Maret 1980, Indonesia berduka. Salah seorang putra terbaik bangsa, sang proklamator, meninggal dunia di Jakarta. Muhammad Hatta tutup usia. Sosok cerdas dan sederhana asal Sumatera Barat itu mengembuskan nafas terakhirnya pada usia 77 tahun. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902, Muhammad Hatta merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang pandai, tekun, dan taat beragama. Saat dewasa, kecerdasannya semakin terasah hingga mendapatkan beasiswa untuk menimba ilmu di Belanda. Salah satu kecerdasannya yang menonjol adalah penguasaan bahasa asing. Ia fasih berbicara bahasa Belanda, Jerman, Perancis, dan Inggris. Setelah Indonesia merdeka, suami Rahmi Rahim dan ayah 3 anak ini menjadi sosok yang kali pertama menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Soekarno. Namun pada 1956, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Pada 10 Februari 1975, Bung Hatta menulis wasiat, "Apabila saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di Jakarta, tempat diproklamasikan Indonesia merdeka. Saya tidak ingin dikubur di makam pahlawan. Saya ingin dikuburkan di tempat kuburan rakyat biasa yang nasibnya saya perjuangkan seumur hidup saya." 5 tahun setelah itu, 14 Maret 1980, Bung Hatta meninggal dunia. Sesuai wasiatnya, sang proklamator tidak dikubur di makam pahlawan, tapi di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dipimpin Wakil Presiden Indonesia Adam Malik, pemakaman Bung Hatta berlangsung dengan upacara kenegaraan. Sebelumnya, Buya Hamka memimpin sholat jenazah di rumah almarhum dan larut dalam duka. Presiden Soeharto serta sejumlah pejabat negara turut hadir. Ruas-ruas jalan menuju pemakaman dipenuhi lautan manusia. Di TPU Tanah Kusir, dalam suasana duka, Indonesia melepas kepergian Bung Hatta untuk terakhir kalinya. 32 tahun kemudian, November 2012, Bung Hatta dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Buya Hamka. Selain Bung Hatta, seorang ulama besar bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka pun dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Ia dikenal juga sebagai sastrawan dan mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Semasa hidupnya, Buya Hamka telah membuat karya-karya berpengaruh, di antaranya Tafsir Al-Azhar, Tasawuf Modern, Falsafah Hidup, dan menulis banyak novel seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Merantau ke Delhi, dan lain-lain. Pria kelahiran Sumatera Barat 17 Februari 1908 itu meninggal dunia di Jakarta pada hari Jumat di bulan Ramadan tanggal 24 Juli 1981 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir.
Ia menghembuskan nafas terakhirnya sembari tersenyum. Kini siapapun bisa berziarah ke makamnya tanpa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu dan tidak dibatasi waktu. Pada November 2011, Buya Hamka dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sama dengan Bung Hatta, Buya Hamka juga berpesan untuk tidak dikebumikan di makam pahlawan Kalibata. Alasannya agar lebih dekat dengan masyarakat dan memudahkan siapapun yang ingin berziarah ke makamnya. Syafruddin Prawira Negara. Sosok yang satu ini tidak sering dibicarakan banyak orang. Padahal jasanya dalam turut membebaskan Indonesia dari cengkraman penjajah tidaklah kecil. Tapi namanya seperti terusir dari lembaran sejarah Presiden Indonesia. Ia merupakan pejuang dan pernah menjabat presiden saat Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI, tepatnya ketika pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Sosok ini bernama Syafruddin Prawira Negara. Pria kelahiran Banten pada 28 Februari 1911 ini punya andil besar dalam perjalanan bangsa ini. Satu di antaranya adalah saat terjadi agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap dan diasingkan Belanda, para tokoh nasional lainnya yang sedang berada di berbagai daerah tetap berupaya menggerakkan roda pemerintahan Indonesia. Lalu terbentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang dinahodai Syafruddin Prawira Negara. Sebelumnya, Syafruddin merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia, merangkap Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Statusnya sebagai presiden di pemerintahan darurat dijabat sekitar 7 bulan. Ia menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden Soekarno pada 13 Juli 1949, tepatnya setelah Belanda melepaskan tanpa syarat dan mengembalikan Bung Hatta dan Bung Karno ke Yogyakarta. Di kemudian hari, Syafruddin berbeda sikap dengan Soekarno. Ia gerah melihat ketimpangan-ketimpangan sosial yang mencolok mata dan tidak setuju atas pengaruh Partai Komunis Indonesia pada pemerintah pusat. Setelah lama bergelut di dunia politik, di masa tuanya memutuskan untuk berdakwah. Namun itu pun tidak mudah. Ia berkali-kali dilarang naik mimbar lantaran isi ceramahnya yang tidak sejalan dengan keinginan penguasa. Hingga akhirnya ia dipanggil Sang Kholik pada 15 Februari 1989 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Pada tahun 2011, pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syafruddin Prawira Negara dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Abdurrahman Baswedan. Kalau mendengar nama Baswedan, ingatan kita pasti langsung tertuju pada satu sosok bernama Anies Baswedan. Wajar, pasalnya kini ia tengah ikut meramaikan bursa Pilpres 2024. Anies Baswedan merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan atau A.R. Baswedan, seorang pahlawan nasional. Gelar pahlawan itu tentu tidak diberikan sembarang. Semasa hidupnya, A.R. Baswedan terlibat dalam pergerakan yang mengusung cita-cita kemerdekaan Indonesia. Pria kelahiran Surabaya 9 September 1908 ini tampil sebagai seorang jurnalis yang nasionalis, diplomat yang menguasai banyak bahasa asing. Ia pun aktif di Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan berperan besar dalam diplomasi di Timur Tengah sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Di alam kemerdekaan, ia yang aktif di Partai Masyumi dipercaya menjadi Menteri Muda Penerangan Kabinet Syahrir II dan masuk parlemen pada 1955. Namun, ia memilih bergeser dari dunia politik untuk aktif di bidang pendidikan dan dakwah. Detak nadinya berhenti pada 16 Maret 1986. Ia meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Ali Sadikin. Bila ditanya siapa gubernur Jakarta yang paling fenomenal, jawabannya bisa jadi Ali Sadikin.
pria kelahiran Sumedang, Jawa Barat 7 Juli 1926 yang ditunjuk Presiden Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada 1966 ini banyak membuat kebijakan yang kontroversial. Dua di antaranya adalah mengizinkan pembangunan proyek-proyek hiburan malam dan memperbolehkan praktik perjudian. Ia lantas memungut pajak dari hiburan-hiburan itu dan uangnya digunakan untuk membangun kota. Bang Ali, begitu ia akrab disapa, gencar membangun infrastruktur Jakarta. Maka jadilah Taman Ismail Marzuki, Kebun Binatang Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol, Proyek Senen, Taman Ria Monas, Taman Ria Remaja, dan lain-lain. Sepak terjangnya selama menjadi gubernur dinilai berhasil dalam mengembangkan Jakarta menjadi kota metropolitan yang modern. Ia lantas pensiun pada 1977 dan hingga kini namanya masih dikenang. Bang Ali meninggal di Singapura pada Selasa 20 Mei 2008 setelah dirawat selama 1 bulan akibat menderita komplikasi. Jenazah dikubur di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Selain tokoh-tokoh tadi, ada banyak pesohor yang dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir ini. Di antaranya Didi Petet, Dono Warkop DKI, Glenn Fredly, Dito Rolis, dan lain-lain.